Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Dwi Ramadhani, NIM 1702021015, Prodi Sistem Informasi semester 6A, Universitas Darmas Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu function. Function atau disebut juga dengan fungsi adalah suatu bagian dari program yang dipergunakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu, yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program pemanggil, dan letaknya dipisahkan dari bagian program yang menggunakannya. Fungsi ini digunakan untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah program, terutama program yang besar dan banyak melakukan beberapa hal yang sama. Manfaat dari function ini adalah yang pertama, menghindari pengulangan. Tujuannya untuk menghindari penulisan bagian kode program berulang-ulang. Yang kedua, untuk penataan program. Program yang besar dan kompleks dibagi-bagi menjadi aktivitas yang berbeda dan ditempatkan dalam subrutin yang terpisah, sehingga setiap aktivitas yang ditulis dan diperiksa secara mandiri. Yang ketiga, kemandirian, yaitu mempunyai variabel privat, yaitu variabel yang tidak bisa diakses program pemanggil atau subrutin lainnya. Komponen-komponen dalam sebuah fungsi. Yang pertama, suatu fungsi memiliki tipe. Tipe ini menentukan nilai kembalian dan fungsi tersebut. Tipe int atau integer adalah tipe yang akan memberikan kembalian atau return berupa nilai bertipe integer dari pemrosesan yang sudah dilakukannya. Berbeda dengan tipe void, di mana tipe ini tidak memiliki nilai kembalian atau dapat dikatakan fungsi void, hanya menjalankan rutin program saja. Yang kedua, nama fungsi, yaitu pengenal suatu fungsi. Ini akan sangat berguna dan wajib disertakan karena sebagai basis pemanggilan. Yang ketiga, parameter. Parameter ini yaitu variabel penampung input suatu fungsi. Yang keempat, return. Return adalah instruksi yang berguna mengembalikan hasil kerja suatu fungsi untuk dapat digunakan di dunia luar atau fungsi main. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh program function. Ada pada bahasa pemrograman C++, NetBeans, Sublime Text, dan Python. Baiklah, sekarang kita mulai. Yang pertama, program fungsi pada aplikasi Dev C++. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasi Dev C++ nya. Kita tunggu, lalu akan muncul halaman seperti ini. Kita buka file, new, short file, atau bisa juga Ctrl N ya. Kita klik, akan muncul seperti ini. Langsung aja kita ketikkan program yang akan kita buat. Di sini saya akan mencoba membuat program fungsi untuk menghitung luas persegi panjang. Kita ketikkan aja seperti itu. Lanjut.
Kalau sudah, kita simpan filenya. Kita mau bikin atau menyimpannya di mana terserah kita ya. Di sini saya sudah menyiapkan folder C++. Kalian mau menyimpan di mana aja boleh, suka hati kalian. Terus kita ketikkan nama file kita. Di sini saya buat program function save. Oke, errornya 0 ya, berarti ini berhasil. Untuk mengeceknya kita run aja. Yes. Kita tunggu sebentar. Tada, udah muncul. Masukkan nilai panjang. Kita masukkan 8 ya, misalkan 8, lebarnya 4. Entar aja nilainya jadinya 32. Jadi luas persegi panjangnya ada 32. Nah, program ini merupakan program yang berfungsi menghitung luas persegi panjang dengan memanfaatkan sebuah fungsi. Saya membuat fungsi hitung luas dengan tipe integer. Parameter yang terdapat pada fungsi hitung luas adalah panjang dan lebar dengan masing-masing bertipe data integer. Variabel luas saya deklarasikan di dalam fungsi dan memiliki nilai berupa perkalian panjang dan lebar. Nilai luas kemudian diumpan sebagai nilai akhir pemrosesan dengan menggunakan instruksi return pada baris ke-6. Pada baris ke-17, yaitu di dalam fungsi main, saya panggil fungsi hitung luas dan diberikan pada nilai parameter berupa variabel A dan B. Nilai variabel A dan B pada baris sebelumnya menampung nilai panjang dan lebar yang diinputkan user. Pada baris itu pula, hasil umpan balik atau return fungsi hitung luas. Saya tampung pada variabel hasil untuk kemudian dicetak pada baris selanjutnya untuk melihat hasilnya ya seperti ini tadi. Hasilnya 8 dikali 4 sama dengan 32. Selanjutnya kita mulai program NetBeans. Kita buka dulu NetBeans-nya. Tunggu sebentar loading ya. Nah, akan muncul halamannya. Lalu kita pilih file, new project, new project, atau bisa cara cepatnya itu tadi Ctrl Shift N. Lanjut ke Java application, next. Nah, ini kita kasih nama dulu. Terserah mau kasih nama apa ya. Di sini aku bikin namanya program function underscore Java. Nah, kita bikin namanya ini. Lalu kita simpan lokasinya itu terserah di mana ya. Di browse itu, lanjut langsung ke finish nanti. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Karena aku sebelumnya udah bikin, jadi kita kopas aja yang kemarin aku bikin ya. Nah, ini dia yang aku bikin. Tinggal kita copy aja ini, mulai dari public static string name. Kita copy. Kanan, copy atau Ctrl C juga bisa. Lanjut ke yang tadi kita pastekan. Klik kanan, paste, atau Ctrl V juga bisa langsung. Tada, udah bisa langsung dia. Jadi kita nggak perlu repot-repot kalau udah bikin dulu. Ini contohnya function pada Java. Lanjut, kita akan merun.
Ini nggak ada yang error ya guys, soalnya nggak ada tanda seru. Kalau misalnya ada yang error berarti ada tanda serunya. Lanjut aja kita run. Tunggu ya guys. Nah, kita tunggu. Nah, ini dia hasil dari program function Java. Nama saya Vira Dwi Ramadhani, umur 21. Sesuai dengan Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba sublime text. Sebelumnya kita aktifkan dulu wifi kita ya. Di sini kita udah tersambung dengan wifi. Selanjutnya kita buka exam. Kita aktifkan yang Apache sama MySQL-nya. Lanjut, kita cari aplikasi Sublime Text. Nah, akan jadi seperti ini. Cancel aja. Selanjutnya kita bikin file baru ya. Kita klik file, lalu new. Nah, akan muncul seperti ini. Terus kita atur line textnya yang di bawah sudut sebelah kanan itu. Nah, bisa HTML, bisa yang lainnya, Pascal juga. Kita pakai yang PHP aja. Lanjut, kita bikin programnya.
Nah, kalau udah siap, kita tinggal save. Nah, kita save-nya harus di exam tadi ya, teman-teman. Kita cari, tadi aku nyimpannya di C ya, examnya di C. Nah, kita ambil exam, terus htdoc. Nah, aku udah bikin folder belajar, jadi teman-teman bisa bikin folder baru juga, terserah mau bikin apa. Langsung aja kita ketikkan fungsi faktorial, save ya. Nah, kalau udah, kita buka Chrome atau browser kita. Nah, kita ketikkan yang tadi localhost garing belajar, dimana kita nempatin tadi ya, save-nya tadi. Coba kita cek lagi ya. Nah, ini tadi belajar fungsi faktorial .php. Nah, kita enter aja. Nah, ini dia hasil dari faktorial 6 tadi. Tada, berhasil. Jadi di sini saya menggunakan fungsi rekursif. Fungsi rekursif ini adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Fungsi ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti faktorial, bilangan Fibonacci, pemrograman dinamis, dan lain-lain. Baiklah, sekian dari saya. Kita lanjut. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat program fungsi dari aplikasi Python. Kita cari dulu aplikasinya, kita ketikkan Python. Kita ambil yang ini. Kita tunggu sejenak. Loading ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lanjut, kita klik file, terus new. Nah, kita ketikkan program yang akan kita buat. Definisi fungsi def print nama usia tutup kurung titik 2 enter 1 2 3. Fungsi ini nggak ada spasinya guys. Fungsi ini menampilkan info yang dimasukkan. 3 ya, 1 2 3. Udah, enter. Print buka kurung kutip 2 nama kutip 2 lagi, maaf salah, titik 2 maksud saya, titik 2 kutip 2 koma nama tutup kurung, enter. Print buka kurung usia tutup kurung. Kita sejajarkan sama yang di atas tadi. Memanggil fungsi output. Maaf, ini harus sejajar sama yang di atas ya.
Ini terserah kalian mau kasih nama apa, tapi kalau aku kasih nama aku sendiri. Vira Dwi Ramadhani. Enter. Lanjut usia saya sekarang 20 tahun. Enter. Print underscore info guru usia sama dengan 20. Nama sama dengan Vira. Tunggu, kasih tanda kutip ya, jangan lupa. Vira Dwi Ramadhani, kutip lagi, terus kurung. Nah, jika sudah, kita save. Di sini di aplikasi Python-nya aja, program fungsi. Langsung aja kita run. Tada, jadi nama Vira, usia 20 tahun. Oke, berhasil. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang function. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.